wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sastra Negara dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi kelas J. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang aksiologi. Aksiologi, ilmu yang merupakan suatu yang paling penting bagi manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa dipenuhi secara cepat dan lebih mudah. Dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia seperti hal berantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Kemudian dengan kemajuan ilmu juga manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan aksiologi, penulis akan menguraikan beberapa definisi tentang aksiologi. Di antaranya itu ada 3. Yang pertama, aksio berasal dari perkataan aksio, yaitu Yunani, yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori-teori tentang nilai. Kemudian yang kedua itu sedangkan arti aksiologi yang terdapat di dalam buku Jujun. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Yang ketiga itu menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu moral conduct, yaitu tindakan moral bidang bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika. Kemudian yang kedua itu aesthetic expression, yaitu bidang ini melahirkan keindahan. Ketiga itu social political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Lalu keempat, dalam Encyclopedia of Physiology dijelaskan aksiologi dinamakan dengan value and valuation, dan ada 3 bentuk value dan valuation. Pertama itu digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakupi sebagai tambahan segala bentuk, kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada suatu yang bernilai seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Kemudian yang ketiga itu nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal disebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dari definisi mengenai aksiologi di atas terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai,
Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mencakup pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam dua bentuk. Arti pertama, ketika etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, seperti ungkapan saya pernah belajar etika. Arti kedua merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain, seperti ungkapan ia bersifat etis atau ia seorang yang jujur, atau pembunuhan merupakan suatu yang tidak asusila. Nilai itu objektif ataukah subjektif adalah sangat tergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjek akan berperan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya, atau eksistensinya, makanya dan validitanya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa pertimbangan apakah ini bersifat psikis atau fisis. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan, intelektualisasi, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Misalnya itu seseorang melihat matahari yang sedang terbenam di sore hari. Akibat yang dimunculkannya adalah menimbulkan rasa senang atau terlihat betapa indahnya matahari terbenam itu. Itu merupakan nilai yang subjektif. Kemudian bagaimana dengan nilai-nilai ilmu dalam ilmu pengetahuan? Seseorang ilmuwan haruslah bebas dalam menemukan topik penelitian, bebas dalam melakukan eksperimen-eksperimen. Kebebasan inilah yang nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuannya. Ketika seseorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju pada proses kerja ilmiahnya dan tujuan agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya. Dia tidak mau terikat dengan nilai-nilai subjektif seperti nilai-nilai dalam masyarakat, nilai agama, nilai adat, dan nilai sebagainya. Bagi seorang ilmuwan, kegiatan ilmiah dengan mandar ilmiah yang sangat penting. Golongan kedua berdasarkan pendapatnya pada beberapa hal, yakni yang pertama itu ilmu secara faktual telah dipergunakan secara deskriptif oleh manusia, yang dibuktikan adanya dua perang dunia yang mempergunakan teknologi keilmuan. Ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoterik hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang akses-akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Lalu yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia, dan manusia yang paling hakiki, seperti pada kasus revolusi genetik dan teknik pembuatan sosial. Berdasarkan ketiga hal yang di atas, maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus
ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Kemudian bagaimana solusi bagi ilmu yang terkait dengan nilai-nilai? Ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya, dan agamalah yang menjadi konteksnya itu. Agama mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikatnya, yakni memahami realitas alam dan memahami eksistensi Allah agar manusia menjadi sadar akan hakikat penciptaan dirinya, dan tidak mengarahkan ilmu pengetahuan pada praktis, pada kemudahan material duniawi. Solusi yang diberikan oleh Al-Quran terdapat ilmu pengetahuan terikat dengan nilai-nilai adalah dengan cara mengambilkan ilmu pengetahuan pada jalur semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat pada manusia dan alam, bukan sebaliknya membawa mudharat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.